Bab 225. Mengalahkan Rando Wu. Karena Elton Su tiba-tiba naik tingkat, suasana menjadi hening, semua sangat penasaran, bisakah Filbertier menghalangi proses naik tingkat Elton Su ini untuk memperbesar kemungkinan menangnya. Tapi mereka terlalu berharap, sebelum Filbertier sempat berbuat apa-apa, Elton Su telah naik tingkat. Akhirnya Elton Su membuka mata, matanya berkilat tajam. La tersenyum, terima kasih, Senior Ye. Sama-sama, aku orang yang berintegritas, aku tidak akan menyerang diam-diam, kata Filbertier dengan acuh tak acuh. Elton Su mengangguk, meski ia memejamkan mata saat berusaha memahami kebenaran mendalam, ia masih punya mata batin. Jika Filbertier benar-benar menyerangnya, ia pasti tahu. La tersenyum, mari kita lanjutkan pertarungan untuk menentukan pemenangnya. Aku mengakui kekalahan, pungkas Filbertier. Elton Su tertegun, Senior Ye, meski tingkat kultivasiku telah meningkat, jurus-jurusmu juga sangat hebat dan sulit untuk kukalahkan, dan aku yakin kamu masih punya jurus pamungkas lainnya. Memang, tapi aku tidak punya tenaga untuk mengerahkannya lagi, kata Filbertier sambil tersenyum getir. Mendengarnya, Elton Su akhirnya menyadari, wajah Filbertier tampak pucat, seolah terlalu kelelahan. Memikirkan energi Filbertier yang diserapnya tadi, sepertinya ini karena ia menyerap terlalu banyak. Setelah memasuki tingkat yin yang penuh, Elton Su juga memahami tentang tingkat yin yang penuh. Kapasitas pusat energinya tidak berubah banyak. Tapi, energi yin dan yang di tingkat yin yang penuh tidak terbatas. Selama Filbertier tidak melontarkan serangan yang membutuhkan energi besar, seharusnya energi di tubuhnya tidak akan habis. Dan, begitu habis, akan sangat sulit untuk memulihkannya. Bagi sosok seperti Filbertier, ia mungkin akan membutuhkan 3 hari untuk memulihkan energinya sepenuhnya. Tentu tidak mungkin menyuruh mereka semua menunggu 3 hari, maka Filbertier mengakui kekalahan agar tidak perlu melanjutkan pertarungan ini. Aku yakin, meski energiku tidak habis pun, tetap tidak ada harapan bagiku untuk mengalahkanmu. Tapi kamu harus mewaspadai Rando Wu dan Dongard Du. Mereka tidak semudah yang kamu bayangkan, kata Filbertier sambil kembali ke tempat duduknya. Elton Su merasa terharu mendengarnya. Setelah mengaku kalah karena energinya habis, Filbertier masih dengan baik hati mengingatkannya untuk mewaspadai lawan. Elton Su mengagumi wataknya, ia sendiri belum tentu bisa bersikap setulus ini. Tidak kusangka Filbertier akhirnya kalah. Jika ia tidak bersikap gegabah, Elton Su tidak akan bisa naik tingkat, kata Petua Sekte Heaven pada Petua Sekte Justice. Saat ini Petua Sekte Justice merasa sangat dongkol pada Filbertier. Awalnya, Filbertier telah membuatnya kecewa, tapi kemudian, ia memberinya secercah harapan. Tapi akhirnya, ia membuatnya semakin terpuruk. Sudah tidak ada harapan bagi Filbertier untuk memenangkan peringkat 1. Kompetisi berlanjut, Dongard Du yang berada di peringkat 4 menantang Wen Zhian yang berada di peringkat 3. Tidak ada yang meragukan kehebatan kebenaran mendalam pedang Wen Zhian. Tapi sayang, kekuatan Dongard Du jauh melampaui perkiraan Wen Zhian. Meski Wen Zhian telah membuat kemajuan pesat, akhirnya ia tetap kalah dari Dongard Du. Hal ini membuat para penonton jadi lebih mengagumi Dongard Du. Mereka kembali teringat tekad Dongard Du untuk mengalahkan seluruh kandidat hingga meraih peringkat 1. Awalnya mereka mengira ia hanya membual, tapi kini, Dongard Du telah membuktikannya. Wen Zhian telah terluka parah, ia tahu ia tidak mungkin mengalahkan Elton Su ataupun Wave Bubble. Maka ia tidak mengeluarkan tantangan. Maka kini, hanya Wave Bubble yang bisa ditantang oleh Elton Su. Saat itu Wave Bubble terluka parah, Elton Su tidak ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih kemenangan. Kini karena luka Wave Bubble telah pulih, ia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Wave Bubble jauh lebih kuat dari Wen Zhian, tapi masih lebih lemah dari Devin Singh. Bahkan sebelum mencapai tingkat yin yang penuh, Elton Su yakin ia bisa mengalahkan Wave Bubble, apalagi saat ini. Meski Wave Bubble telah mengerahkan segenap kemanipuannya, ia terpaksa mengakui kekalahan di hadapan Elton Su. Kini, akhirnya Elton Su menempati peringkat 1, meski ini masih sementara, Elton Su bertekad akan mempertahankannya. Kompetisi terus berlanjut,
Tapi sebagian besar orang merasa telah berada di posisi yang tepat, maka mereka tidak melontarkan tantangan lagi. Sementara di tingkat 10 besar, Devin Singh memilih menantang Dongard Du. Para penonton menebak, jika tidak terjadi sesuatu, Devin Singh pasti akan memenangkan pertarungan ini. Tapi rupanya Dongard Du merupakan sebuah pengecualian. Meski Devin Singh dan Dongard Du bertarung sengit, Dongard Du selalu sedikit lebih unggul. Akhirnya, Dongard Du menjadi kandidat terkuat setelah Elton Su. Masih belum bisa dipastikan, siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua. Saat ini Devin Singh merasa sangat murung, kalah dari Rando Wu 2 kali berturut-turut, dan kini lagi-lagi dikalahkan oleh seorang bocah yang bukan siapa-siapa. Tapi bagi Devin Singh, proses pertarungannya lah yang utama, kalah atau menang hanyalah bonus. Dan, saat teringat Filbert Ye juga dikalahkan oleh Elton Su, ia merasa lebih terhibur. Elton Su menatap Dongard Du dengan ekspresi serius, yakin tubuh Dongard Du telah dikuasai. Dan sosok yang menguasainya ini pasti setidaknya telah mencapai tingkat yin yang penuh tahap awal atau tengah. Hanya dengan itulah ia bisa mengalahkan Devin Singh. Elton Su tahu ia lawan yang kuat, hingga saat ini tidak ada yang tahu siapakah yang telah membunuh Dongard Du. Tapi sebelumnya, masih ada satu orang yang harus dibereskannya, yaitu Rando Wu. Sejak tiba di pulau ini, Elton Su terus diusik oleh Heaven and Earth Society yang dikepalai Rando Wu, merasa sangat geram. Meski ia telah balas menyerang dan membuat ketiga anggota Heaven and Earth Society itu lari tunggang langgang. Tahu, selama ia belum mengalahkan Rando Wu, Heaven and Earth Society akan terus mengusiknya. Selain itu, Rando Wu juga bermaksud membunuhnya, maka ia harus segera menyingkirkan Rando Wu. Begitu mereka memasuki arena pertarungan, hasrat membunuh berkilat di mata mereka berdua. Sudah lama aku menunggu saat ini tiba, Elton Su, kali ini, kamu akan mati, kata Rando Wu. Elton Su menjawab dengan acuh tak acuh, aku juga telah menunggu saat ini tiba. Dan sangat banyak orang yang ingin membunuhku, tapi tidak ada yang berhasil. Kamu bukan yang pertama, dan pasti bukan yang terakhir. Pembual, sayang sekali, ini bukan kompetisi membual. Matilah kau. Rando Wu segera maju dan melontarkan kebenaran mendalam logamnya, bermaksud membunuh Elton Su dengan cepat. Elton Su tidak tinggal diam, meski mereka tidak saling mengenal, mereka cukup mengenal teknik bertarung satu sama lain. Saat ini, tidak perlu memikirkan strategi, yang terpenting adalah kekuatan. Suatu kebenaran mendalam misterius muncul, mengejutkan semua yang ada di sana. Kebenaran mendalam langit dan bumi. Semua berseru, sangat sulit untuk menguasai kebenaran mendalam langit dan bumi. Sepertinya di antara semua peserta, Elton Su lah yang menguasai paling banyak kebenaran mendalam. Bahkan Rando Wu hanya menguasai kebenaran mendalam logam. Melihat Elton Su telah menguasai kebenaran mendalam langit dan bumi, Rando Wu tampak panik. Awalnya ia mengira Elton Su hanya menguasai 1,5 kebenaran mendalam, tapi ia menguasai 2 kebenaran mendalam, ia tidak yakin akan bisa mengalahkan Elton Su. Selama ini, Rando Wu selalu meremehkannya. Kini setelah menunjukkan kekuatan ini, Elton Su merasa semakin percaya diri dan menyerang Rando Wu dengan cepat. Sword of Youth. Setelah Elton Su menguasai kebenaran mendalam angin, kecepatan Sword of Youth-nya juga meningkat drastis. Rando Wu tertegun, jika ia berusaha menghadang serangan pedang ini, meski ia tidak mati, lukanya pasti akan dalam. Saat Rando Wu hendak menghindar, pedang Elton Su tiba-tiba berubah menjadi ribuan pedang, secara bersamaan mengarah ke arah Rando Wu. Rando Wu harus menghadapi serangan Elton Su dari segala penjuru. Setelah menghabiskan banyak energi, akhirnya ia berhasil menghadang serangan ini. Tapi detik berikutnya, wajah Rando Wu memucat. Baru saja ia menghadang serangan itu, Elton Su melontarkan pedang petir, yang juga merupakan salah satu wujud Sword of Youth. Rando Wu tertegun, ia menghadangnya dengan segenap kekuatannya, dan akhirnya berseru, aku mengaku kalah. Elton Su tampak kecewa mendengarnya, ia masih ingin menyerang Rando Wu. Ingin membunuh Rando Wu sebelum ia sempat mengakui kekalahan.
Tapi karena tidak mungkin melakukan hal ini lagi, akhirnya ia membiarkan Rando Wu mengakui kekalahan. Dan Sword of Youth berhasil membuat Rando Wu terluka parah, La akan bisa membunuh Wave Bubble dengan mudah. Bersambung. Bab 226 Pertarungan Final. Meski bertarung dengan mereka yang lebih lemah dianggap tindakan yang kurang pantas, tapi masih banyak orang tergoda untuk mendapat kemenangan dan tambahan poin dari mengalahkan Rando Wu. Akhirnya Tuan Muda Feng bangkit berdiri dan berseru, "Rando Wu, aku menantangmu." Rando Wu tampak geram, tidak menyangka begitu kondisinya menurun. Sosok-sosok seperti Tuan Muda Feng yang awalnya sama sekali bukan tandingannya, maju menantangnya. Saat kondisinya sedang prima, ia pasti bisa membunuh Tuan Muda Feng dengan mudah. Sayangnya, ia baru dihajar habis-habisan oleh Elton Su, dan sepertinya hingga kompetisi Nine Skyboard selesai pun, ia tidak akan sempat memulihkan kekuatannya seperti semula. Tuan Muda Feng terus menyerang dengan ganas dari kejauhan, tidak memberi Rando Wu kesempatan untuk mendekat. Akhirnya, meski merasa tidak rela, karena takut lukanya semakin parah, Rando Wu terpaksa mengaku kalah. Suasana menjadi riuh, tidak disangka, 3 sosok berbakat yang digadang-gadang menjadi peringkat 3 teratas telah dikalahkan. Devin Singh, Filbert Ye, dan Rando Wu telah kehilangan kesempatan untuk memperebutkan peringkat pertama. Jika tidak terjadi sesuatu, mungkin Elton Su lah yang akan menduduki peringkat pertama. Di langit, Petua Sekte Heaven tertawa. Aku dan Petua Sekte Justice sudah tahu kami akan kalah, tapi tidak disangka, akhirnya Rando Wu lah yang mengalami kekalahan terburuk. Maka, harta karun kami aman. Petua Sekte Justice mengangguk, kalian berdua, ingat, saat aku berkata tidak akan memperebutkan Devin Singh dan Rando Wu dengan kalian lagi, kalian berjanji akan menyerahkan Elton Su padaku. Sepertinya ini keputusan yang tepat. Kita semua tahu Elton Su lah yang paling hebat dari segi bakat maupun kekuatan. Jika kamu bersedia menyerahkan Elton Su, kamu boleh memilih siapapun di antara Devin Singh dan Rando Wu, jawab Petua Sekte Heaven. Petua Sekte Netherworld juga merasa murung, tidak menyangka harta karun yang hampir didapatkannya kini sirna. Semua ini gara-gara bocah bernama Elton Su ini. Karena kemunculan Elton Su merugikannya, ia merasa geram pada Elton Su. Elton Su tidak tahu seorang ahli bela diri tingkat Yin yang penuh tahap akhir merasa geram padanya, tapi ia tiba-tiba bergidik dan merasa tidak nyaman saat bermeditasi. Saat semua mengira Elton Su pasti akan menduduki peringkat pertama, tiba-tiba Dongard Du muncul. Melihatnya, semua tampak berbinar, bisa dibilang, Dongard Du adalah kandidat terkuat setelah Elton Su. Mereka berdua sangat kuat, dan sepertinya hingga saat ini, Dongard Du belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Semua sangat penasaran, siapakah yang akhirnya akan meraih kemenangan. Melihat Dongard Du memasuki arena pertarungan, ekspresi Rando Wu tampak penuh harap. Kekalahannya dari Elton Su adalah peristiwa sangat memalukan yang menodai hidupnya. Dan kemudian ia lagi-lagi kalah dari Badang Mo, membuatnya semakin merasa tidak rela. Dan semua ini gara-gara Elton Su. Jika Elton Su tidak membuatnya terluka parah, ia pasti bisa mengalahkan Badang Mo dengan cepat. Jadi kesimpulannya, semua ini gara-gara Elton Su, La merasa sangat benci padanya. Maka meski ia tidak akan bisa memenangkan kompetisi ini, ia akan merasa lebih lega jika Elton Su juga tidak bisa memenangkannya. Sejak awal, ia merasa Dongard Du tidak bisa diremehkan, ia merasakan ancaman bahaya darinya, mungkin ia akan bisa mengalahkan Elton Su. Elton Su menatap Dongard Du dan bertanya, apakah kamu hendak menantangku? Iya, meski harus kuakui sosok berbakat sepertimu pantas memenangkan Nine Skyboard, tapi aku harus mendapatkan peringkat pertama, kata Dongard Du dengan percaya diri. Elton Su berkata, sepertinya tebakanku benar. Dongard Du yang asli telah kamu singkirkan, kamu pastilah sosok yang bergabung dalam perang negara ratusan tahun lalu. Tidak ada yang perlu disembunyikan, aku juga tidak mengusir pemilik tubuh ini secara paksa, La memang tidak terlalu kuat, tapi memiliki dendam yang mendalam, La hendak membalas dendam, dan aku hanya membantu mengabulkan keinginannya, kata Dongard Du. Mendengarnya, Elton Su langsung yakin ini benar, La juga pernah mendengar tentang peristiwa ratusan tahun lalu itu,
itu adalah kompetisi yang paling tragis, tapi juga yang paling banyak memunculkan sosok berbakat. Saat itu sangat banyak pengikut sekte Secret Universe yang bergabung, dan mereka bertarung dengan sengit. Dulu, sosok seperti Devin Singh dan Rando Wu hanya akan dianggap golongan kelas bawah. Bahkan Elton Su yang telah mengalami kemajuan pesat saat ini, mungkin hampir tidak akan bisa memasuki golongan kelas atas. Meski cukup terkejut mengetahui identitas Dongard Du, Elton Su tidak menunjukkan rasa takut dan balas berseru, "Tidak peduli sehebat apa kamu ratusan tahun lalu, menurutku, kamu hanya seorang pecundang dari masa lalu. Sekuat apapun kamu saat itu, masa kejayaanmu telah berakhir, pasti akulah yang akan menang." Pecundang. Mendengarnya, ekspresi Dongard Du menjadi suram. Memang, ia seorang pecundang. Meski di perang negara ratusan tahun lalu, ia sangat kuat dan memasuki peringkat 10 teratas. Karena ia terlalu percaya diri, ia hampir terbunuh saat bertarung untuk memperebutkan peringkat 1. Akhirnya nyawanya selamat karena ia mengaku kalah, tapi kemudian ia menerima tantangan ahli bela diri lain yang setara Rando Wu. Akhirnya tubuhnya terluka parah, dan ia harus meninggalkan tubuh fisiknya dan tinggal di pulau itu sebagai roh gentayangan. Meski tidak memiliki tubuh fisik selama ratusan tahun, jiwanya menjadi lebih dekat dengan alam, dan akhirnya ia semakin memahami kebenaran mendalam. Yakin, jika ini terjadi ratusan tahun lalu, ia akan bisa memasuki peringkat 3 teratas, bahkan mengalahkan peringkat pertama. Dan ratusan tahun kemudian, kekuatan para ahli bela diri yang bergabung dalam kompetisi ini jauh lebih buruk daripada ratusan tahun lalu. Maka sejak awal, ia mengemukakan ambisinya untuk menjadi peringkat pertama. "Bocah, kamu telah membuatku geram, aku akan membunuhmu." Dongard Du mengeluarkan pedangnya dan berkata dengan geram. Elton Su menatap pedang di tangannya dan langsung tahu, pedang Dongard Du terbuat dari obsidian, bahan yang sangat kuat, tidak boleh meremehkannya. Buk! Muncul energi yang kuat, Dongard Du tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Sepertinya ia telah mencapai tingkat yin yang penuh tahap puncak. Dan sepertinya, ialah ahli bela diri pertama yang mencapai tingkat yin yang penuh, tapi tidak pernah menunjukkannya. Sayang sekali, jika saja Dongard Du tidak merebut tubuh seseorang, aku akan mengangkatnya menjadi pengikut. Tapi mereka yang melakukan hal ini tidak akan memiliki jiwa yang utuh, dan kecuali terjadi suatu mukjizat, tidak mungkin ia akan bisa mencapai tingkat manusia dewa. Petua Sekte Heaven mendesah setelah melihat kekuatan Dongard Du. Petua Sekte Justice berkata, "Benar, tapi jika ia tidak merebut tubuh itu, ia tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya. Kita tonton saja kompetisi ini, sepertinya Dongard Du punya kesempatan untuk menang." Petua Sekte Netherworld merasa jengkel mendengar perdebatan mereka. Petua Sekte Heaven dan Petua Sekte Justice saling bertatapan dan tersenyum. Sepertinya taruhan tadi membuat Petua Sekte Netherworld sangat jengkel. Akhirnya mereka diam dan menatap ke bawah, tapi sebenarnya, mereka lanjut berdebat melalui telepati. Di arena pertarungan, melihat hasrat membunuh Dongard Du yang membara, Elton Su merasa was-was dan mengeluarkan pedang guntur sebagai alat pertahanan diri. Jurus Broken Sword. Dongard Du kembali menggunakan jurus itu, pedangnya mengandung kebenaran mendalam es, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Lapisan es tebal terbentuk di arena pertarungan. Elton Su merasa sangat kedinginan seolah hampir membeku. Meski begitu, Elton Su tetap tenang dan menggunakan energi spiritualnya untuk mengenyahkan rasa dingin itu. Sword of Youth. Energi pedang berwarna-warni mengarah ke energi pedang hitam Dongard Du. Sebelum kedua energi itu bertemu, Elton Su merasakan dorongan keras di ujung pedangnya, dan pedang guntur pun mulai diselimuti es tebal. Bahkan energi angin dari kebenaran mendalam anginnya pun membeku terkena serangan ini. Elton Su mendesah, kebenaran mendalam es memang jauh lebih kuat dari kebenaran mendalam air. Dan kebenaran mendalam anginnya jauh di bawahnya, apalagi ia hanya menguasai 2 kebenaran mendalam. Meski ia menguasai 2.5 kebenaran mendalam seperti Dongard Du pun, sepertinya ia tetap belum bisa menandinginya. Meski Elton Su berhasil menghadang serangan Dongard Du, sekujur tubuhnya membeku seperti sebuah boneka es. Meski ia segera mengenyahkannya, rasa dingin yang menusuk masih terasa di sekujur tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Elton Su mulai merasa lemas. "Bocah,
Saat ini kamu berada di wilayah esku. Semakin lama kamu terperangkap di sini, akan semakin lambat gerakanmu. Apakah menurutmu kamu bisa menandingiku? Melihat tubuh Elton Su gemetaran, Dongardu dengan angkuh berkata. Elton Su mendengus, setelah aku menang baru kita bahas lagi. Lalu, Elton Su menyerang. Pedang guntur di tangannya berubah menjadi sekelebat cahaya dan merangsek ke arah Dongardu. Dongardu mendengus, saat ini ia sedang unggul, ia hendak langsung membunuh Elton Su sebelum ia sempat mengaku kalah. Tidak disangka, akhirnya Dongardu lah yang menempati peringkat pertama. Benar, awalnya kukira Devin Singh, Philbertier, atau Rando Wu yang akan menang. Lalu tampaknya Elton Su yang akan menang, tapi akhirnya Dongardu. Penonton mulai memperbincangkan, mereka tidak lagi merasa Elton Su yang akan menang, melainkan Dongardu. Ini membuat Enisu yang mendengarnya merasa geram. Bersambung.